Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan tipis 1-0 saat bertandang ke Stadion Vietri-Puto markas Vietnam dalam lanjutan babak penyisihan grup B Piala AFF 2024. Bermain pada hari Minggu malam 15 Desember 2024, Timnas Indonesia yang diperkuat pemain-pemain U22 memang tidak diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Vietnam yang menurunkan full squad utama memiliki misi balas dendam setelah 3 pertemuan terakhir selalu kalah melawan Timnas Indonesia. Ketiga pertandingan tersebut terjadi di ajang Piala Asia awal tahun 2024 dan 2 pertandingan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia beberapa waktu lalu. Tampil di depan ribuan pendukung sendiri, Vietnam mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Bahkan, beberapa kali terlihat seperti mengurung pertahanan Indonesia. Di sisi lain, tim Merah Putih tampak bermain defensif dengan menggunakan formasi 4-5-1. Peluang pertama dimiliki Vietnam melalui sepakan Nguyen Van Vie yang menerima bola dari sepak pojok Nguyen Quang Hai. Beruntung, bola masih bisa diblok pemain Timnas Indonesia. Sebuah kemelut yang berawal dari sepak pojok pada menit ke-33 berakhir dengan peluang dari Nguyen Hoang Duc. Namun, Cahya Supriyadi bisa menangkap bola dengan baik. Pada menit ke-35, sebuah kesalahan umpan di lini tengah nyaris menghadirkan bencana. Beruntung, Mikael Tata bisa mengamankan area kotak penalti. Setelah memasukkan Rafael Strike pada menit ke-39, Sintayong memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan pada awal babak kedua. Vietnam langsung mencecar pertahanan Timnas Indonesia lewat skema open play dan set piece. Seperti yang terjadi pada menit ke-50, lewat tendangan bebas, Nguyen Quang Hai melepaskan tendangan bebas yang mengarah kepada Nguyen Tancung. Bola bisa ditepis oleh Cahya Supriyadi, namun ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tancung sebelum menyundul bola. 3 menit kemudian, Nguyen Hoang Duc menembak bola di dalam kotak penalti. Namun, tembakan tersebut tidak mengarah ke gawang. Percobaan Ho Tan Tai pada menit ke-63 juga membuat bola masih menyamping dari gawang. Timnas Indonesia bukanlah tanpa perlawanan. Rafael Strike memiliki peluang pada menit ke-65, namun bola masih bisa diblok oleh kiper Nguyen Philip. Kans Victor Detan pada menit ke-70 setelah memaksimalkan kesalahan lawan juga masih belum bisa membobol gawang tuan rumah. Vietnam merespon serangan Indonesia dengan percobaan melakukan pengurungan lagi. Pada menit ke-77, Vietnam akhirnya bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Berawal dari sepakan Nguyen Quang Hai yang membentur mistar gawang, bola rebound didapatkan Nguyen Tien Lin yang kembali memberi bola kepada Quang Hai. Melalui sepakan kaki kiri, Quang Hai melepaskan bola dan membobol gawang Cahya Supriyadi. Setelah tertinggal, Timnas Indonesia mencoba bermain lebih ofensif. Ada kendala dalam melakukan serangan. Operan dari kaki ke kaki tidak bisa berjalan dengan baik. Timnas Indonesia memiliki kans lewat sepakan bebas. Sundulan Kadek Arel masih melebar dari sasaran. Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga peluit panjang berakhir. Meski kalah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya memaklumi karena Indonesia turun dengan pemain usia 22. Sebagian besar baru debut di tim senior dan Asnawi Mangkualam paling tua dengan usia 25 tahun. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi jika di laga melawan Laos sebelumnya kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh. Berkat tambahan 3 poin, skuad Golden Star Warriors naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Timnas Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 laga. Lanjut di posisi 2, ada Timnas Indonesia dengan 4 poin. Hoki Caraka dan kawan-kawan tercatat sudah bermain 3 kali dengan rincian 1 kali menang, 1 imbang dan 1 kekalahan. Di posisi 3, ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 laga. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos serta Myanmar yang mengemas 2 dan 1 poin setelah melewati 3 laga. Meski kalah dari Vietnam, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024, Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir dengan hasil imbang. Oleh karena itu,
Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina jika masih ingin melenggang hingga partai final Piala AFF 2024.